jalan ya. Oke. Awas. Izin jalan ya. Izin jalan ya. Nanti dikasih keterangan ya. Nanti dikasih keterangan ya. Gimana Vicky? Baby mau ikut ya? Baby mau nggak apa-apa, Beb. Dia anak-anak, Beb. Bang Vicky. Bang Vicky, sikit Bang Vicky. Turun. Sorry. Vicky, bentar Vicky. Gaby aja Gaby. Harga wartawan Vicky. Gaby aja Gaby. Gaby gimana Gaby? Gaby ini gimana ngelihat? Bang, ayo. Gaby gimana ngelihat Bang Vicky? Gimana tanggapannya? Ini gimana Gaby? Minta doanya ya. Iya. Minta doanya, terima kasih. Tapi gimana, sedih nggak? Enggak lah. Menanggapi hal tersebut, saya sebagai masyarakat yang menginginkan keadilan, puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah titik terang itu sudah ditemukan sekarang. Walaupun sebelumnya sudah ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian dan berkasnya naik dan harus disidangkan di pengadilan. Dan ini merupakan satu tindak pelanggaran hukum pidana, yaitu fitnah melalui ITE yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo terhadap saya dan Angela Elga. Karena begini, yang pertama saya merasa kejadian itu adalah kejadian untuk menjebak diri saya agar terkesan seperti apa yang mereka katakan. Lalu ada rasa sedih dan kecewa dan penantian selama ini yang akhirnya membuat saya merasa lega pada saat itu. Sebenarnya itu bukan mengejek, cuman orang ini kan yang saya tahu dia suka nangis gitu. Cuman kebetulan waktu itu kan di rumah aku lagi habis, cuman takutnya pas dia nangis itu aku nggak ada kan nggak lucu gitu. Kalau ada air aki ada di mobil saya, gitu. Nggak mungkin saya kasih sama dia. Nggak mengejek, cuman lebih kepada mengingatkan saja, cukuplah untuk bersandiwara dan bermain watak, bermain karakter seperti apa yang mereka lakukan selama ini, dia dan keluarganya yang pasti. Proses ini sebenarnya bukan lama, cuman karena kemarin tersendat PSBB, akhirnya harus mengulur lagi. Itu yang menjadikan proses ini terkesan agak lama. Sebenarnya tidak lama juga kalau saya katakan, karena satu persatu kan dibuka tuh, polisi mengumpulkan bukti, polisi melakukan gelar perkara. Yang pasti kan secara visum sudah dibuktikan tidak ada dugaan tindak perzinahan pada saat itu. Lalu secara forensik juga kan spray dan lain sebagainya kan diambil, secara otentik juga diambil semuanya. Visum spray, lalu CCTV diambil, tidak ada bukti perzinahan itu. Sementara orang ini mengklaim saya melakukan perzinahan saat itu. Ketika seseorang sudah berani menuduhkan tindak pidana kepada orang lain, artinya dia harus membuktikan dan harus mempertanggungjawabkan tuduhan itu. Beda halnya dia mediasi pada saya, dia yang bisa dibilang musyawarah sama saya, sebenarnya ada apa yang terjadi apa segala macam, itu kan ada komunikasi. Ini kan tidak. Dia menikmati sandiwara yang mereka buat pada saat itu, dia dan keluarganya. Akhirnya mereka harus menemukan satu pertanggungjawaban di mata hukum, yang dimana dia harus menjalani ini semua. Seorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana, dia harus membuktikan dan kepolisian pun harus membuktikan. Akhirnya di sini ditemukan bukti-bukti bahwasanya ini adalah tindakan fitnah karena SP3 sudah keluar. Sebulan setelah kejadian saya dilaporkan melakukan tindak perzinahan itu, polisi mengeluarkan surat pemberhentian perkara karena tidak ada bukti terjadi perzinahan seperti yang mereka tuduhkan. Akhirnya mereka diundang untuk gelar perkara. Hanya saja mereka tidak mau datang. Saya lucu begini, saya menuduhkan seseorang mengambil barang saya misalkan. Saya minta pertanggungjawaban di mata hukum, artinya kan saya harus menyaksikan dan membuktikan. Ketika gelar itu saya harus menyaksikan, ini tidak, dia tidak datang. Artinya dia tahu apa yang terjadi sebenarnya, bahwasanya itu tidak ada. Makanya di sini saya simpulkan saya dijebak sama mereka. Kenapa?
karena mereka sudah siap yang namanya buku nikah salah satunya itu udah merupakan sesuatu yang sudah dirancang lama. Artinya ini bukan spontan atau apa segala macam. Kita aja spontan sama orang melihat pasangan kita selingkuh, kita bisa pukul, bisa segala macam kita lakuin gitu. Bisa gelap mata. Ini kan tidak. Saya tidak disentuh, saya tidak diapa-apain, hanya dipermalukan dan dirancang seolah-olah tindakan itu ada gitu. Hingga kita diarahkan harus masuk kepada mobil polisi, itu lucu juga. Dimana hak saya sebagai masyarakat yang bebas, yang memiliki hak demokrasi di negara ini untuk memilih jalan ke kantor polisi, kan saya punya kendaraan di situ. Saya harus naik mobil polisi, artinya kan di sini ada satu penciptaan kondisi, penggiringan opini. Sampai akhirnya saya datang di kantor polisi, itu pun tidak ada laporan apapun. Akhirnya saya di kantin, saya diem, saya bengong. Siang baru ada masuk laporan. Artinya kan dia bisa istirahat dulu, dia bisa santai dulu, dia tahu apa yang terjadi. Cuma saja mungkin dia tidak menyangka akan sepanjang ini gitu. Dia menyatakan dan dia mengakui bahwasanya ini adalah rencana dari mereka. 3 hari mereka merencanakan ini. Artinya kan di sini ada tindakan pidana yang direncanakan gitu. Kita merencanakan kejahatan. Kan orang luar biasa. Yang harusnya dia ada di rumah itu, kenapa tidak ada? Ini orang minta tolong. Terus saya datang menolong. Lalu saya dituduhkan tindakan-tindakan yang asusila. Ini luar biasa kejinya. Apakah masih pantas orang begini hanya kita bisa, yaudah saya maafkan? Kan nggak bisa. Track record dia residivis, berapa kali masuk penjara, berapa kali melakukan pelanggaran hukum pidana. Belum lagi yang perdatanya, saya nggak mau bahas di sini juga karena menurut saya itu bukan ranah saya. Yang pasti ketika saya datang ke rumah Angel itu, saya membahas kasus dia yang diduga menipu Pak Excel. Ada penggelapan dana yang dia lakukan. Orang itu menuntut keadilan juga. Akhirnya saya merasa ini bisa untuk ditegakkan. Orang itu meminta haknya dia dan minta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Di situ mungkin dia merasa tersinggung. Kok lu berani mau ikut campur urusan saya? Kan bukan begitu kontennya harusnya. Dia selesaikan sama orang itu kan begitu. Oh, Angel ada minta maaf sama saya. Dia minta maaf secara pribadi atas apa yang terjadi terhadap diri saya yang berdampak kepada keluarga saya, terhadap fitnah tersebut. Sampai saya katakan ini di luar nalar akal orang-orang, di luar nalar akal orang sehat. Saya tidak bisa juga menyalahkan dia. Saya katakan, ya ini cuma kita jalani saja, kita minta keadilan di mata hukum. Itu yang pasti Angel secara langsung dia minta maaf kepada saya. Saya udah nggak pusing, saya udah nggak mau tahu. Pokoknya itu I leave it with my lawyer and that's it. Saya nggak mau tahu lagi urusan itu. Hanya saya kadang-kadang kalau ada Vicky kenapa-napa saya suka panggil, biasalah. Sama sini tanya sono sini, saya bilang. Sebetulnya dengan saya betul-betul tidak ada apa-apa. Yang pasti anak saya dijanjikan untuk jadi artis, itu saja. Dia jadi cara dia kemana-mana tuh beda-beda. Yang kesini mau jadi anaknya jadi artis, yang kesana begini, yang kesana begini. Kan banyak yang sudah klaim. Tapi saya kira Vicky tadinya kebal hukum gitu. Ternyata sekarang Allah lah yang menentukan. Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali lagi saya bilang akhirnya dia jatuh juga ke kubangan. Nah itu sebetulnya kalau dia memang berniat baik kepada orang-orang yang sudah dia zolimi, contoh anak saya gitu ya, anak saya juga belum dikembalikan dari iPad-nya, handphone iPhone-nya, janji ke janji, padahal berapa sih dibandingin kekayaan dia sekarang gitu loh, belum yang lain-lain. Makanya kita ini harus ingat kepada Allah, jangan lupa diri. Semakin Anda jaya, Anda akan nanti lebih enak jatuhnya, nyungsep nanti. Ya, untuk saya, karena saya pernah bermasalah, pernah punya case dengan dia, ya saya merasa inilah keadilan yang ada. Ternyata hukum di Indonesia ini berjalan. Saya mikir sebelumnya bahwa hukum di sini kok, Vicky kok kelihatannya kebal hukum. Kenapa? Akhirnya saya lihat, oh alhamdulillah. Jadi orang pertama kali sujud adalah saya melihat TV seperti ini. Saya salut dengan Angel Elga, saya jempol buat Angel Elga. Kita WA-WA-nya, saya merasa yang terzolimi semua selama ini,
ada sedikit lega hati, walaupun kayak umpamanya kasusnya nggak selesai atau bagaimana, paling tidak ngelihat dia masuk ke dalam penjara aja semua terobati. Jadi dengan saya pun saya terobati, alhamdulillah saya senang. Karena apa? Dia menzolimi orang tapi dia fitnah, dia selalu fitnah. Jadi tolong ya, sepandai-pandainya tupai melompat, kamu akhirnya jatuh juga. Itu jangan merasa sombong, mentang-mentang merasa udah di TV, udah hebat, udah segala, terus Anda merasa lupa, Anda tetap melakukan pekerjaan Anda yang seperti semula. Pesan saya cuma satu, insaf. Insaf sebelum kamu dicabut.